Jadi saya ngelihat bahwa ketika dia ngomong tentang Natalie gitu ya, buat saya wajahnya itu lebih cenderung seperti nggak ada ekspresi. Nah menariknya gini, nggak ada ekspresi itu kan artinya sebetulnya nggak ada sebuah perasaan yang menggebu-gebu, nggak ada perasaan yang katakanlah marah misalnya gitu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Putri Delina dan Natalie Holzer terus saja jadi sorotan karena mereka merupakan yang paling disorot, dianggap mengakibatkan rumah tangga Sule dengan Natalie Holzer pecah. Nah, hal ini kemudian diungkap oleh seorang pakar ekspresi yang membongkar isi hati dari Putri Delina. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Star. Usai ungkap unek-unek terpendamnya untuk sang ibu sambung, kini Putri Delina mati kutu saat pakar ekspresi bongkar isi hatinya. Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer baru-baru ini diketahui diguncang prahara. Hal itu bermula saat anak kedua Sule, Putri Delina, menjadi bintang tamu dalam podcast Maya Estianty. Dalam acara itu, Putri Delina mengungkapkan semua isi hatinya kepada sang ibu sambung, Natalie Holzer. Usai acara itu, hubungan Natalie Holzer dan Putri Delina jadi memanas, bahkan saling lempar sindiran di media sosial. Natalie Holzer, istri Sule, dianggap gagal menjadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan perasaan Putri Delina saat menjadi bintang tamu di podcast Maya Estianty. Kirdi Putra mencoba mengamati mulai dari mimik muka hingga nada suara dari anak sambung Natalie Holzer itu. Pakar mikroekspresi tersebut mengatakan mimik muka Putri Delina ketika menyampaikan pesan itu terlihat cenderung biasa saja. Hal itu menurutnya bagus. Jadi, saya ngeliat bahwa ketika dia ngomong tentang Natalie gitu ya, buat saya wajahnya itu cenderung gak ada ekspresi. Nah, menariknya gini, gak ada ekspresi itu karena sebetulnya nggak ada perasaan yang marah. Seharusnya bagus, namun harus digarisbawahi ya, ucap Kirdi Putra. Lebih jauh, Kirdi sampaikan hal ini merupakan pertanyaan besar yang timbul dalam dirinya. Dengan tanda petik, ibu ya ibu sambung, ini jadi pertanyaan besar. Kok hubungan mereka jadi kayak diem-dieman seperti itu? Itu yang saya bisa lihat, beber Kirdi Putra. Isyaratkan ada keretakan, terkuat nasib pilu Natalie Holzer. Natalie Holzer mengaku tidak tinggal lagi dengan Sule untuk sementara waktu. Setelah minggat dari istana Sule, ia memilih untuk kembali ke rumahnya sendiri. Banyak publik berspekulasi Natalie sengaja pergi karena Sule lebih mendukung anaknya dibanding sang istri. Nah, jika melihat analisa dari Kirdi Putra tersebut, kenapa Putri Delina biasa saja dalam mengungkapkan masalahnya dengan Natalie? Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Biasa-biasa saja dalam arti bahwa dia pandai mengontrol emosinya, atau emosinya sudah tidak lagi mempengaruhi logikanya. Itu salah satu klausul. Kemudian yang kedua, karena memang dia tidak menganggap penting kehadiran Natalie Holzer dalam kehidupannya. Yang ketiga, mungkin yang dipendam itu sudah terlalu lama sehingga dia tidak lagi terpengaruh. Terbukti
Putri Delina juga langsung mengunggah di media sosialnya sepertinya tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi di dalam rumah tangga ayah dan ibu sambungnya. Dan berikut ini adalah komentar di akun Gritstart. Saya pribadi sebagai orang awam tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena nggak tahu duduk permasalahannya. Semoga permasalahannya cepat selesai dengan cara kekeluargaan, jangan diumbar di medsos. Untuk Neng Putri, cobalah ikutin saran dari Mbak Lita Gading. Jadi buatlah jalan hidupmu mudah, biar karirmu makin sukses. Cobalah untuk hidup berdampingan dengan Mbak Natali, bersahabat dan beradaptasilah dengan kehidupan barumu. Jadi saya ngelihat bahwa ketika dia ngomong tentang Natali gitu ya, buat saya wajahnya itu lebih cenderung seperti nggak ada ekspresi. Nah menariknya gini, nggak ada ekspresi itu karena artinya sebetulnya nggak ada sebuah perasaan yang menggebu-gebu, nggak ada perasaan yang katakanlah marah misalnya gitu. Harusnya bagus. Ya, sekali lagi digarisbawahin, harusnya bagus. Tapi dalam hal ini kalau bicara tentang ibu dan anak, walaupun anak dan ibu sambung gitu, buat saya ketidakadaan ekspresi itu membuat ada sebuah pertanyaan yang bisa muncul di kita semua. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan bahwa lalu hubungannya sebetulnya mereka kedekatannya gimana sih? Gitu loh. Ini Natali dua orang ini dia membangun kedekatannya seperti apa? Apakah mereka benar langkah demi langkah gitu ya, sudah ada komunikasi. Kan kalau kita bicara bahwa ketika masuk dalam sebuah keluarga, walaupun katakanlah ibu sambung dan tanda petik misalnya dianggap bisa diterima, kalau kita ingat di masa lalu pernah ada beberapa friksi terjadi di antara mereka waktu mereka makan bareng gitu kan, dulu pernah ada. Dan pertanyaannya adalah apakah sudah diselesaikan dari zaman itu atau dibiarkan saja dengan seperti kebanyakan gini loh, kalau kita bicara banyak sekali orang di luar sana yang kalau ada masalah itu didiemin, yang katanya kalau nggak ngomong 3 hari kemudian nggak baik gitu misalnya, maka setelah 3 hari balik omongan, tapi kan masalahnya belum selesai, tetap dipendem aja, udah biasa dianggap hilang gitu. Padahal masalah itu nggak pernah hilang. Masalah itu terakumulasi, dan lama-lama bisa dua hasilnya. Bisa eksplosif, buang, hubungannya rusak, marah, murka, gitu. Atau dipendem terus sehingga bisa numb. Numb itu apa? Kalau secara psikologis bahwa dia jadi kayak tanda petik mematikan rasanya. Dan ini yang saya lihat kalau tidak ada terlihat benar-benar ekspresi yang besar kalau membicarakan dalam jangka waktu cukup panjang. Dengan tanda petik ibu ya, walaupun sekali lagi walaupun ibu sambung, ini jadi pertanyaan besar.